Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, saat ini saya berada di Kabupaten Jombang begitu ya. Jombang Beriman ya, Kabupaten Santri di Jawa Timur, yang sudah tidak asing lagi saya kira buat pemirsa ya. Nah, saat ini saya berada di depan makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ya, inspirator, pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau ini adalah pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Nah, lokasi makam ini berada di Dusun Gedang, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang Kota begitu ya. Nah, ini kalau di sebelah sana pemirsa, ini adalah kompleks pesantren yang didirikan beliau, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Pesantrennya tidak hanya satu, tapi Mbah Wahab ini memiliki banyak anak, cucu begitu, yang kemudian memiliki cabang-cabang begitu ya. Termasuk di sini lembaga pendidikan yang ada juga sangat lengkap sekali ya. Mulai dari PAUD, kemudian madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kemudian juga ada perguruan tinggi begitu. Nah, dan hampir di sini satu dusun ya, atau satu desa begitu adalah kompleks santri begitu ya. Jadi sangat religius sekali masyarakat di sini, termasuk penduduk yang ada di sekitar sini begitu, karena ada Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini yang memiliki banyak cabang begitu, termasuk lembaga pendidikan negeri juga ada di situ ya, Madrasah Sanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri begitu ya, MTSN, kemudian juga MAN begitu ya. Nah, ini pemirsa sekali lagi makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau ini adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama NU ya, organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia selain Muhammadiyah juga ya. Kalau Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan pendirinya. Kalau NU ini selain Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga didirikan, dibantu oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Tambak Beras ini, dan juga tadi Kiai Haji Bisri Sansuri ya, Denanyar Jombang begitu. Nah, ini makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah 24 jam begitu ya, berada di utara begitu ya, utara jalan ya. Pesantren utamanya di sana ya, jadi agak jauh tapi juga tidak jauh begitu ya pemirsa, jalan kaki mungkin begitu ya, karena ini kompleks pesantren begitu ya, kanan kiri ini bangunan-bangunan pesantren begitu, dan terlihat sekali banyak peziarah begitu pemirsa ya. Nah, kalau makam Kiai Hasyim Asy'ari ada batas waktunya di sana ya, karena memang banyak sekali tentu ya. Setelah Gus Dur meninggal begitu, nanti saya ajak ke sana, itu makamnya sangat ramai sekali dengan para peziarah yang biasanya berziarah ke makam Wali Songo begitu, ditambah ke makam Kiai Hasyim Asy'ari itu. Nah, kalau untuk makam Kiai Wahab Hasbullah ini memang tidak seramai makam Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi setiap hari banyak peziarah di sini begitu. Nah, sedikit tentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pemirsa, setelah ini saya ajak berziarah masuk ke dalam begitu, bahwa beliau ini selain pendiri NU, kemudian juga pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, beliau ini juga yang menciptakan lagu Subhanul Waton Yalal Waton begitu, yang biasa dinyanyikan oleh warga NU, warga Nahdien begitu ya. Itu dan juga memang kalau kita melihat NU itu didirikan di Surabaya, Jawa Timur ya. Kalau Muhammadiyah kan di Yogyakarta begitu ya, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, NU ini memang basisnya di Jawa Timur begitu ya. Kalau logo NU pemirsa udah tahu semua, itu dirancang oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah ya, yang makamnya ada di Surabaya, ada di channel saya sebelumnya videonya. Nah, saya ajak masuk dulu pemirsa ke dalam begitu. Nah, Assalamualaikum. Saya Lutfi Mas, dengan Mas Sinten? Irham. Mas Irham, nun sewu badhe masuk. Awas nggih pemirsa. Ini kompleks makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah begitu ya. Makamnya, halamannya sangat enak sekali ya, berpaving begitu. Kemudian ada mobil dan para peziarah begitu. Beliau ini adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama atau NU yang menjadi pahlawan nasional ya, yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia begitu sebagai pahlawan nasional yang berjasa dalam memerdekakan Republik Indonesia begitu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah,
ini ada beberapa tulisan-tulisan yang barangkali bisa membantu saya dan juga pemirsa untuk tahu lebih lanjut siapa Mbah Wahab ini ya. Beliau juga dulu pada masa beliau wafat tahun beliau lahir itu 1888. Kemudian wafat pada tahun 1971 ya. Dan beliau adalah Rois Am kedua ya, menggantikan Rois Akbar NU setelah wafatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Wahab Hasbullah ini pemirsa itu pernah menjadi ketua komite Hijaz ya, yang dibentuk para ulama pada waktu itu merespon mengenai pembentukan negara Arab Saudi ya, kerajaan Arab Saudi Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah ya, yang didirikan Ibnu Saud, yaitu Abdul Aziz, King Abdul Aziz begitu, yang beraliran Wahabi. Beliau menyatukan kerajaan Najd dan Hejaz menjadi kerajaan Arab Saudi ya, Kingdom of Saudi Arabia atau Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Nah, beliau beraliran Wahabi dan melarang madhab-madhab Islam yang lain untuk berkembang begitu, apalagi berkembang di Arab Saudi. Termasuk beliau di Arab Saudi sana juga selain melarang madhab juga dikabarkan akan membongkar tempat-tempat bersejarah termasuk makam Rasul, makam sahabat beliau dan seterusnya. Nah, pada waktu itu ulama di Indonesia yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah resah begitu terkait kebijakan raja pertama Arab Saudi, sehingga dibentuk komite Hijaz yang diketuai Kiai Wahab Hasbullah ini untuk berangkat ke Saudi Arabia untuk menemui Raja Abdul Aziz atau Ibnu Saud, raja pertama Arab Saudi pemirsa ya, raja pertama begitu, untuk menyampaikan beberapa hal termasuk agar pemerintah Arab Saudi membiarkan begitu madhab-madhab Islam yang lain berkembang juga di Arab Saudi seperti madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki dan Syafi'i begitu, termasuk juga untuk memelihara tempat-tempat bersejarah termasuk makam Nabi Muhammad SAW di kompleks Masjid Nabawi begitu di Madinah Al-Munawwaroh. Jadi misi beliau ini alhamdulillah membuahkan hasil ya, sehingga sampai saat ini tempat-tempat bersejarah itu walaupun tidak 100% masih dapat kita saksikan sampai dengan sekarang begitu. Makam Nabi Muhammad, kemudian para sahabat dan seterusnya, karena adanya komite Hijaz ini. Dan keputusan yang dibuat oleh Raja Abdul Aziz ini juga tidak dirubah oleh penggantinya ya, raja setelahnya seperti Saud, raja yang kedua, kemudian raja yang ketiga itu Faisal, kemudian Khalid, kemudian Raja Fahd, Raja Abdullah, Raja Salman sekarang, termasuk putra mahkota Muhammad bin Salman. Jadi itu komite Hijaz. Nah, ini pemirsa, sebelum masuk ke kompleks makam, ini ada beberapa tulisan-tulisan tentang Kiai Wahab begitu. Nah, saya tidak akan baca satu-satu ya, pemirsa. Nah, banyak peziarah pemirsa di sini. Kemudian apa ini sejarah Mas? Saking pundi? Saya Plosong Geneng. Oh, Plosong Geneng. Ini ku lere Denanyar nggih. Biasa di makam sini napa Kang Jaki? Tidak mesti, kadang di Gus Dur. Oh. Di Trawulan. Oh, luar biasa pemirsa. Berarti masnya ini sarkup ini, sarjana kuburan ini kalau sebutannya itu. Atau kalau S2 markup, magister kuburan. Atau kalau S3 dorkup, dokter kuburan. Mas sinten asmane? Kula Lutfi. Arfan. Oh, Mas Arfan. Monggo Mas Arfan. Nah, ini pemirsa. Ini saya baca satu aja ini, barangkali pemirsa bisa mengambil pelajaran hikmah begitu dari Mbah Wahab ini. Jadilah ikan yang hidup. Ikan selagi ia hidup masih mempunyai ruh atau nyawa. Walaupun hidup 100 tahun di lautan yang mengandung garam, ikan itu tetap rasanya tawar dagingnya. Ia tidak akan pernah menjadi asin. Sebab karena ia memiliki ruh, ruh itu jiwa. Karena ia hidup dengan seluruh jiwanya. Jadi kita dimanapun memegang teguh prinsip pemirsa, tidak mudah terbawa arus begitu ya. Nanti semuanya ngalor semua, ngidul ke utara, ke selatan lah itu. Tidak terbawa arus. Nah, ini pemirsa, apa ini? 5 dasar Masyayikh, 5 dasar ajaran Masyayikh. Masyayikh ini jamaknya kiai pemirsa, para kiai Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Sholat berjamaah, langgeng deres Al-Quran, baca Al-Quran, mulang sakwise tamat. Maksudnya mengajar sesudah lulus ya. Kemudian istiqomah, huwal habib, kemudian ngopeni NU dan seterusnya ya. Nah, ini pemirsa,
tiada waktu udur dalam berjuang, hidup terus berjuang ya, tidak istirahat. Lah ini banyak sekali yang ziarah ini pemirsa. Assalamualaikum. Saking pundi Pak? Lanjut. Oh Nganjuk, dekat sini. Kecamatan pundi Pak? Berbek. Oh Berbek pemirsa. Ya. Jadi kalau dari Nganjuk kota itu nganan Berbek. Nanti ngiri. Selatan. Selatan Pak nggih. Selatan arah Sedudo. Sedudo air terjun pemirsa. Arah Sedudo. Ya. Oke Pak, monggo. Monggo, lanjut. Nah, pemirsa, biar tidak berlama-lama, saya ajak masuk ke dalam. Ini Madrasah Aliyah Negeri Man ini ya. Bangunannya di sebelah ini. Nah, ini pemirsa, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Makam Pahlawan Nasional Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau ini adalah ayah ya dari Bupati Jombang kemarin, Ibu Munjidah Wahab, dan ayah dari Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Wahib Wahab. Nah, karena nanti saya waktu masuk tentu tidak akan banyak bicara pemirsa ya, karena berdoa kalau di dalam, maka saya jelaskan di luar saja ya. Baik, setelah ini saya ajak masuk ke dalam. Ini ada logonya NU ya, beliau sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional begitu ya. Karena jasanya untuk negara Indonesia begitu. Apapun organisasinya, alirannya pemirsa ya. Di Indonesia ini siapapun yang berjasa untuk bangsa dan negara, mau agamanya apa, sukunya apa, menjadi pahlawan nasional begitu ya. Dan yang menetapkan adalah pemerintah melalui Social Ministry ya of the Republic of Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baik, saya aja masuk ke dalam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah ini pemirsa, peziarah yang ada di makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ya. Ini pemirsa makamnya Kiai Wahab Hasbullah ya. Saya berdoa dulu di sini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa ahlihi wa ashabi ajmain. Saya ulilahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan khassah ila ruhi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, muassis NU wa muassis Al-Mahad Al-Islami Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang wa ahlihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini pemirsa makamnya Mbah Wahab Hasbullah ya. Ada lambang bendera merah putih, pahlawan begitu. Beliau adalah pencipta, komponis, pengarang lagu Subhanul Waton atau Yalal Waton ya, cinta tanah air sebagian daripada iman, hubul waton minal iman begitu. Beliau sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pemirsa ya. Ini makamnya beliau, Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah ya. Beliau pahlawan nasional, pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama,
lahir di Jombang pada tanggal 31 Maret 1888, wafat di Jombang pada tanggal 29 Desember 1971 ya pemirsa. Jadi ini makam Mbah Wahab Hasbullah. Beliau adalah ayah ya dari Ibu Munjidah Wahab dan Kiai Haji Wahib Wahab, Menteri Agama Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno. Nah, sebagian tidak ada tulisannya pemirsa, mohon maaf begitu ya. Mana makam Kiai Wahib Wahab dan seterusnya, mungkin yang di sebelah sana itu ya. Jadi Kiai Wahab Hasbullah ini sekali lagi sudah menjadi pahlawan nasional begitu ya. Beliau ini adalah kakak ipar dari Kiai Bisri Sansuri dan salah satu pendiri NU juga ya, selain Kiai Haji Masari dan Kiai Bisri Sansuri. Kalau dari Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid, beliau ini juga adalah kakek begitu ya. Karena kakek beliau Kiai Bisri dari pihak ibu adalah adik iparnya Kiai Wahab Hasbullah ini ya. Ini makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, kompleks pemakaman Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang berada di Dusun Gedang, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang. Nah, oke pemirsa, saya ajak lihat gambar-gambar di sekeliling makam ya. Nah, ini ada denah makam, kemudian ada doa-doa di sini. Nah, ini foto Kiai Wahab begitu pemirsa ya, Kiai Wahab Hasbullah begitu. Ini waktu beliau menjadi anggota DPR RI tahun 1955. Pada waktu itu pemilu pertama pada masa Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Ada 4 partai besar pada waktu itu, yaitu Partai Nasional Indonesia PNI, kemudian Masumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia, kemudian NU dan PKI Partai Komunis Indonesia. Tahun 55 ketua NU pada waktu itu Kiai Haji Idham Khalid, yang sekarang dipakai gambar uang pecahan Rp5.000 ya. Nah, ini Kiai Wahab Hasbullah. Ini waktu apel akbar di Kota Medan tahun 56 beliau. 56 itu Indonesia kalau nggak salah keluar dari PBB ya, dari United Nations. Nah, ini beliau terpilih menjadi Rais Am menggantikan Rais Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari begitu. Ini ada Kiai Idham Khalid di tengah ya. Nah, selainnya saya nggak begitu jelas ya. Ada Kiai Idham Khalid, oh ini Kiai Muhammad Dahlan, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Fathur Rahman Kafrawi. Nah, begitu pemirsa. Kita lihat yang di sebelah samping. Nah, ini pemirsa. Oh, ini bersama para ulama di Istana Bogor ya. Menyampaikan gelar Waliul Amri Ad-Daruri bi Asyaukah kepada Presiden Soekarno. Kiai Haji Wahab Hasbullah berdiri nomor 2 dari kanan. Oh, ini ya, di Istana Bogor. Kemudian ini di Magelang ya, foto hitam putih pemirsa, waktu itu belum ada pewarna. Kemudian ini juga bersama Pak Aha Nasution ya, Pak Nas, salah satu jenderal besar selain Jenderal Sudirman dan Jenderal Soeharto. Ini. Nah, ini beliau bersama Presiden Soekarno ya, Kiai Wahab, Bung Karno ya. Nah, oke. Pemirsa, sekali lagi bagi para peziarah, kalau mau berziarah ke sini makam ini 24 jam ya. Dan pemirsa diharapkan untuk menjaga ketenangan, kekhidmatan begitu ya di dalam pesarian, di dalam makam begitu, supaya tidak mengganggu peziarah yang sedang berdoa ya. Nah, ini pemirsa. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pemirsa channel YouTube Bung Lutfi Official. Mudah-mudahan bisa melengkapi channel ini ya dengan ziarah di makam-makam tokoh-tokoh begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.